Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Insyaallah pada subuh yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan untuk membaca dan mengkaji kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah. Jadilah salafi yang sebenar-benarnya. Sebuah karya dari Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Pada minggu lalu kita sampai di halaman 61. Itu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin ya daripada perpecahan dan diperintahkan untuk bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan wa nuhina an kulli sababin yuaddi ila tafarruq, dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segala sebab dari sebab-sebab yang dapat membawa kita kepada perpecahan, yakni menjauhi segala wasilah-wasilah yang membawa kepada perpecahan. Caranya dengan mengembalikan segala perkara kepada kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Yang dijelaskan di halaman selanjutnya, di halaman 62, maksud daripada hablullah, wa'tasimu bihablillah. Apa itu hablillah? Wa hablullahi huwa ahdullah wa huwal Qur'an kama qala al-mufassirun. Dan makna daripada hablullah itu tali Allah, maksudnya ahdullah, perjanjian Allah, yaitu wa huwal Qur'an. Ya, hablullah itu ahdullah atau Al-Qur'an. Kama qala al-mufassirun, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tafsir. Jadi berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah, maksudnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an, dan jangan kalian berpecah belah. Jadi maksud tali Allah itu Al-Qur'an. Wa qad amara Allahu bil jama'ati wa naha 'anil furqati wal ikhtilafi kama qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat 7. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bil jamaah, untuk bersatu, berjamaah. Wa naha 'anil furqati wal ikhtilaf. Dan Allah juga sebaliknya melarang daripada perpecahan dan perselisihan, ikhtilaf. Ya, perpecahan dan perselisihan. Kama qala, sebagaimana Allah katakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, atakumur rasul, itu dibawakan, didatangkan kepada kalian oleh Rasul, fakhudhuhu, maka apa yang dibawa tersebut ambillah, berupa syariat Allah, maka ambillah apa yang dibawakan oleh Rasul tersebut. Ini Rasul siapa ini? Siapa? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang kepada kalian darinya oleh Rasul, fantahu, maka tinggalkan. Ya, apa yang dilarang tinggalkan. Apa yang dibawa, ya,
atau perintahkan kalian ambil, dan apa yang dilarang kalian tahan. Hasyr ayat 7. Wa hadza syamilun li usulid dini wa furu'ihi adh-dhahirati wal batinah. Ya, maksud daripada mengambil apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, wa hadza syamilun li usulid din, maka ini mencakup li usulid din, terhadap pokok atau pondasi agama, usul agama. Ya, usul di dalam agama. Perkara-perkara besar, perkara-perkara akidah, ya, perkara-perkara pokok. Ya, mencakup perkara-perkara pokok, perkara usul. Wa furu'ihi, atau perkara-perkara cabang, perkara-perkara kecil. Perkara-perkara yang banyak perselisihan para ulama di dalamnya. Ya, juga mencakup kepada permasalahan yang sifatnya cabang. Adh-dhahirati wal batinah. Baik secara zahir maupun batin. Secara zahir atau batin. Wa inna ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yata'ayyanu 'alal 'ibadi al-akhdha bihi wattiba'ahu. Ya. Dan sungguh ma jaa bihi ar-rasul, apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sungguh apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yata'ayyanu 'alal ibadi al-akhdha bihi wattiba'ahu. Yata'ayyanu itu mengharuskan 'alal ibad, mengharuskan 'alal ibadi kepada setiap hamba, al-akhdha bihi wattiba'ahu. Itu al-akhdha, apa akhadha? Mengambil, wattiba'ahu. Diharuskan kepada setiap hamba untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, wattiba'ahu, sekaligus mengikutinya. Kita ambil, fakhuduhu, kemudian wattiba'ahu, mengikuti. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti, ya, Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, katakanlah kepada mereka, jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tahillu mukhalafatuhu, dan ya, la tahillu apa? Tidak halal. Kebalikannya apa? Tidak halal? Haram. Mukhalafatuhu, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tahillu mukhalafatuhu, maka dan tidak halal menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, haram menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Wa anna nassa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syai'i kanassillahi ta'ala. Wa anna nassa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syai'i kanassillahi ta'ala. Wa anna, dan bahwasanya, nassa Rasulillahi, nas atau di sini bermakna nas, bermakna perintah, anjuran. Dan bahwasanya perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau anjuran, nas dari as-sunnah, hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala hukmi syai'i, terhadap hukum tertentu, ya, atau suatu hukum, kanassillahi ta'ala, itu sama seperti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu hukum itu sama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bagian daripada mengikuti atau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti perintah Allah Subhanahu wa taala. La rukhsata li ahadin fi tarkihi. La rukhsata li ahadin fi tarkihi. Tidak ada rukhsah bagi seorang pun untuk meninggalkan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan bagi seorang pun fi tarkihi, untuk meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wala yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qawlillahi. Ya, wala yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qawlillahi. Dan tidak boleh. Wala yajuzu, dan tidak boleh taqdimu, mendahului, mementingkan, mengedepankan qauli ahadin, ucapan seseorang, ala qaulillahi, atas ucapan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh mengedepankan ucapan seseorang di atas ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah mengatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 20, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula, athi'ullaha wa rasulahu wa la tatawallaw anhu wa antum tasma'un. Dalam surah Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Taati Rasul bagian mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wala tatawallaw anhu, dan jangan kalian tatawallaw, berpaling dari Allah dan Rasulnya, wa antum tasma'un, dalam keadaan kalian mendengar. Dalam keadaan kalian mendengar atau kalian mengetahui. Itu dalam surah Al-Anfal ayat 20. Kemudian waqad amaranallahu indat tiza'i birraddi ila kitabihi wa ila sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh waqad amaranallahu, dan sungguh Allah telah memerintahkan kita, indat tiza'i, ketika terjadinya intiza, tanazu, penyimpangan, perselisihan, ketika terjadinya at-tanazu, perselisihan, birraddi ila kitabihi, yaitu untuk mengembalikan kepada kitabnya, yaitu Al-Quran. Ketika perselisihan, Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan kepada kitabnya. Kemudian juga kepada wa ila sunnati Rasulillah SAW, dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan apabila kalian tanaza' berselisih, ya, fi syai'in, pada sesuatu, berselisih pada sesuatu, farudduhu ilallahi, farudduhu ilallah, maka kembalikan, ya, kembalikan hal tersebut kepada Allah, war rasul, dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan baik pula akibatnya. Ya, baik pula akibatnya. An-Nisa ayat 59. Kemudian tafsirnya qala Ibnu Katsirin, berkata Ibnu Katsir, anak banyak. Ibnu Katsir, atiullah, maksud atiullah, taatilah Allah, fattabi'u kitabahu, ikutilah kitabnya, yaitu Al-Quran. Wa atiur rasul, dan taatlah Rasul, ay khudhu sunnatahu, ambillah sunnahnya, ay ittabi'u sunnatahu, yaitu ikutilah sunnahnya, sunnah Nabi SAW. Wa ulil amri minkum, ya, ulil amri maksudnya di sini ay fima amarukum bihi min ta'atillahi la fi ma'siyatillahi. Maksud di sini tentang ulil amri, fima amarukum, pada apa-apa yang
mereka memerintahkan kepada kalian, ya, pada apa-apa, ikutilah pada apa-apa, amarukum yang mereka memerintahkan kalian, min ta'atillah daripada ketaatan pada Allah. La fi maksiatillah, dan bukan pada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah ulil amri kalau perintah mereka itu ya dalam bentuk ketaatan atau perintah-perintah yang berkaitan dengan maslahat duniawi dan itu tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita disuruh buat KTP misalnya. Jangan kita nggak buat KTP karena tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Bukan, karena ini memiliki maslahat kepada manusia dan juga di dalamnya tidak mengandung unsur maksiat. Ya, unsur maksiat. Karena maslahat. Nah, kalau nggak ada KTP kan repot nanti. Ketika terjadinya kriminal misalnya atau ingin mengetahui seseorang sulit. Ya, enggak maslahat. Ya, dan bukan pada maksiat. Kalau maksiat maka tidak boleh kita ikuti. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khalik, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau diperintahkan kepada maksiat maka kita tidak boleh mengikuti hal tersebut. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.